Halo, halo, Mbak Anggra ini dari mana ini? Dari Jogja, deket ya sama Indah Medika. Main-main ke apotik kita nih. Kita belajar bareng bisa offline, bisa berkunjung, atau barangkali udah punya apotik bisa sharing-sharing gitu ya. Ada Bu Elvira dari Cimahi. Wah, jauh juga ya dari Cimahi. Nggak apa-apa, mau off cam, mau disambi untuk kegiatan yang lain boleh banget. Yang penting belajar kita tetap maksimal. Ada Mbak Anita nih. Mbak Anita dari mana Mbak Anita? Cek-cek Mbak Anita dari mana nih ya? Sembari melakukan hal yang lain mungkin ya. Apotek MK. Apotek MK ini di mana ya? Atau barangkali dengan siapa nih yang pegang akun Apotek MK? Dari Banjarmasin. Wah, jauh banget. Kalau mau main Jogja lumayan ya. Ada Mbak Isnul nih, Mbak Isnul dari mana Mbak Isnul? Dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Ini barangkali nanti ada yang satu domisili bisa kopdar-kopdar ya sama teman-teman yang lain. Ada Mbak Ya. Atika nih dari mana? Mbak Atika, ada Mbak Diah nih, Mbak Diah dari mana Mbak Diah? Dia Istipalupi, ini dari mana? Mbak Putri, ada Mbak Sylvia, ada Pak Seno. Ayo absen-absen dari mana aja nih? Boleh chat-chat-chat. Ada Mbak Wahyuni, Mbak Widiati, ada Mbak Widyan, ada Mbak Yovita, dan yang lain-lainnya. Ayo monggo absen dulu. Barangkali nanti ada yang deket satu wilayah atau domisilinya sama, itu bisa ngobdar, bisa saling berkunjung. Semakin banyak kita silaturahim, semakin banyak kita sharing, insya Allah nanti kita bakal menemukan banyak pencerahan, menemukan banyak wawasan. Kalau misalkan teman-teman ada kendala di apoteknya atau barangkali nanti ketemu problem, itu bisa saling sharing. Terutama kalau misalkan biasanya nih ya, kalau kita belanja produk atau misalkan nyari supplier itu kan kita biasanya sharing-sharing mana nih yang paling murah atau mana aja nih tempat-tempat yang secara kredibilitasnya bagus. Nah, itu bisa bisa juga tuh sharing-sharing. Wah, dari Bondowoso, Bandung Bondowoso, wah jauh banget ya. Nah, teman-teman di malam hari ini nanti kita bakalan belajar terkait dengan HR tentang HRD. Nanti kita bedah buku terkait dengan HR. Tapi sebelum itu, sebelum kita nanti belajar bareng, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Saya pandu untuk doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ampunilah kami, sayangilah kami, cukupilah kami, berikanlah kami rizki yang barokah. Ya Allah, ampunilah kami dan doa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami selagi kecil. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami yang menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Ya Allah, jadikanlah kami, istri kami, anak-anak kami, karyawan kami, rekan kerja kami, dan guru-guru kami menjadi orang yang soleh dan mensolehkan orang lain, menjadi orang yang kaya dan mengkayakan orang lain, orang yang berilmu dan mengilmukan orang lain. Jadikan ketiga hal tersebut menjadi saksi kami masuk surgamu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pebisnis kelas dunia yang tingkat ketakwaannya setara dengan para sahabat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 ya rabbal alamin.
Berdoa tak pernah selesai, saya cukupkan sekian. Ya, kita kembali lagi ya. Kita absen nih tadi yang belum bergabung atau baru gabung ada Mbak Fatma dari Bandung. Kumaha Damang? Mbak Fatma. Alhamdulillah sangat. Ini teman-teman, tadi ada Bu Elvira dari Cimahi, ada Bu Fatma dari Bandung, dan deket bisa ketemu atau bisa sharing-sharing, nanti bisa ngobrol-ngobrol juga sama yang lain juga. Syukur-syukur kalau misalkan teman-teman nanti bisa bikin forum diskusi atau mungkin forum-forum yang apa namanya bisa ngobrol bareng atau bisa ketemu sama yang lain, itu bagus banget karena kembali lagi silaturahim bakal membuka pintu rezeki kita lebih banyak lagi. Nah, ngomongin HR, ngomongin HR ataupun sejenisnya, itu kan identik dengan udah gajian belum atau misalkan eh, absensi dan lain-lainnya. Padahal dalam satu lingkup HR itu nggak cuma itu doang gitu. Banyak hal yang bisa kita kembangkan dengan SDM yang kita punya. SDM itu kan jadi salah satu mesin kita ya. Mesin untuk gimana caranya nih apa namanya bisnis kita, roda atau kendaraan bisnis kita itu bisa gerak, bisa jalan, bisa optimal fungsinya tuh ya salah satu kuncinya di SDM ini. Percuma kita punya uang banyak, kita punya sistem yang bagus, tapi kalau nggak punya SDM yang memadai, kita nggak bisa manage SDM-nya, apalagi SDM-nya yang susah banget nih dikendaliin, itu luar biasa PR gitu. Bisa jadi yang stres malah kita gitu. Nah, nanti kita akan belajar bareng nih terkait HR ini atau development manusia nih, bagaimana caranya kita membangun SDM itu sama ahlinya ahli. Kebetulan kita bareng sama Mas Barik. Mas Barik ini dulu secara akademik itu sangat linear dengan dunia farmasi, dunia apotik, ataupun dengan dunia bisnis kesehatan itu sangat linear karena dari mulai kuliah sampai dia mulai bisnis, kerja itu juga semua linear ke situ. Beda sama aku. Kalau aku dulu aku kuliah di Unpad jurusan sastra Arab. Aku pernah bikin supplier untuk Horeca, hotel resto cafe kayak general product gitu. Pernah di dunia pertanian juga, salah satunya di hidroponik. Jadi sama sekali nggak linear. Tapi dengan seperti itu aku belajar banyak hal bahwa sesuatu yang baru itu bisa jadi menantang gitu. Bisa jadi kita menemukan hal-hal baru yang memang di luar ranah akademik itu. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nih sama Mas Barik. Mas Fahmi minta tolong apa namanya video profilnya Mas Barik biar kita lebih mengenal lagi nih Mas Barik itu siapa, seperti apa bentukannya, wajahnya seperti apa. Nah, kita simak nih Mas Barik. Luar biasa ya Mas Barik ini.
Nah, Mas Barik ini untuk saat ini kebetulan udah gabung juga, tapi sebelum itu tadi udah ngelihat video singkat dari Mas Barik, udah tahu sedikit mukanya seperti apa. Nanti bisa saling sapa, bisa menyapa langsung Mas Bariknya, bisa tanya-tanya, bisa ngobrol langsung. Kebetulan beliau ini juga menulis beberapa buku, salah satunya terkait dengan karyawan di apotek, optimalisasi di penjualan, dan manage karyawan itu seperti apa. Karena kembali lagi, karyawan atau SDM itu menjadi salah satu kunci untuk roda bisnis kita, terutama di apotek. Sebaik dan semantap apapun sistem kita bikin, kalau nggak didukung sama SDM yang memadai, ya sama aja nol gitu. Mungkin itu aja ya dari aku. Monggo waktu dan tempatnya saya serahkan ke Mas Barik. Kita belajar bareng. Sebelum kita belajar, kita kosongkan cangkir kita isi dengan wawasan baru, ilmu baru. Kita simak semua penjelasan dan semua sharing-sharing dari Mas Barik. Monggo Mas Barik, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fikri ya Mas. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas teman-teman dari mana aja nih ya. Ada Mbak Asifa, Ibu Asifa. Dari mana Ibu? Ibu Anggreni. Ibu Anggreni Gati Satiti. Dari mana nih? Mungkin bisa chat dari mana aja ya teman-teman. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, Bandung, atau dari mana nih? Sragen, Sragen, Bu Afisya. Dari mana aja? Semarang ada nggak sih Semarang? Angkat tangannya Semarang ya, angkat tangannya. Saya dari Demak, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Saya dari Semarang. Demak deketnya Semarang gitu kan. Cimahi, Jabar. Wah, jauh-jauh ya, Bu Alvira. Nah, jadi kali ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita akan membahas tentang bedah buku. Nah, ini bedah buku. Buku ini bukunya guru saya, Bapak Ibu semuanya, Pak Andi, ya, Bapak Andi Eko Wibowo. Sangat luar biasa sekali teman-teman. Sampai hari ini saya juga masih belajar dengan Pak Andi terkait dengan bisnis apotek. Nah, apa yang kita bedah? Yang kita bedah itu adalah kitab HRD, gitu kan. Kitab HRD. Kitab HRD ini membicarakan tentang bagaimana karyawan atau SDM, semua SDM yang ada di apotek, teman-teman. Bapak Ibu, ini sudah punya apotek semua atau ada yang belum nih? Cet, 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 cet. Sudah semua ya? Sudah semua ya? Ibu Anita. Halo, halo, Mas Barik, kayaknya suaranya nggak muncul. Halo? Nah, aman-aman. Oke, oke, oke. Ini udah terdengar ya, Mas? Aman-aman, Mas. Lanjut, monggo. Share, share screen-nya terlihat gak ya, Mas? Share screen-nya belum. Oh, belum. Oke, bentar ya. Ini, nah,
Jadi kita membahas tentang kitab HRD, Bapak Ibu. Ini buku ini ditulis oleh guru saya. Nah, mari kita bahas tentang kitab HRD. Nah, ini akan membahas tentang SDM yang ada di apotek, gitu kan. Kalau kita lihat dari judulnya adalah kitab HRD, panduan mengelola karyawan di level bisnis startup, profiting dan sistemasi. Ya, jadi mulai dari startup sampai bisnis itu tersistemasi, itu ternyata ada semua di buku ini, teman-teman. Ada yang belum punya, silakan beli kalau belum. Tapi yang penting nggak usah beli lah kalau nggak pengen belajar ya, teman-teman ya. Tapi yang pengen, khusus yang pengen serius ya, ini bisa baca buku ini, gitu kan. Nah, kalau kita bahas malam ini semuanya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ya nanti bisa-bisa saya nggak tidur ya. Dan Bapak Ibu semuanya nggak tidur, karena banyak sekali, teman-teman, ternyata. Banyak sekali terkait dengan HRD ya. Kita akan fokus Bu Elvira. Wah, sudah punya, keren-keren. Bisa dibuka, Bu. Ini halaman bab 4. Nah, bab 4 halaman 31. Halaman 31. Nah, di sini kita akan membahas namanya organisasi untuk mencapai target omset. Nah, ini yang akan kita bahas, gitu kan. Yang akan kita bahas. Nah, kita buka ya. Di bab 4, nah, halaman 32, yang punya dibuka ya, Bapak Ibu ya. Kita sudah menentukan net income. Nah, seharusnya dari situ kalau kita bisa ketemu orang yang pinter banget, kita tinggal panggil tuh gitu. Aku butuh net income 15 juta. Tolong dong carikan. Ya, ada nggak orang yang bisa mencarikan net profit ya, net income gitu. Berarti kayak jin dalam lampu ajaib. Bahkan kata guru saya, ketika kita ketemu orang yang hebat, ketika dia presentasi di awal bulan untuk merencanakan pencapaian bulan ini, si bos hanya bilang, "Oh, net income target segitu ya. Ya udah, uangnya ditransfer sekarang ya." Transfernya sekarang ini. Nggak nunggu nanti-nanti, tapi sekarang ya. Sekarang. Sekarang transfer nih. Sekarang transfer ya. Transfer ya, Mas. Transfer. Jadi itu. Orang finance jagain ya biar di akhir bulan uangnya benar-benar ada. Tak diambil di awal sekarang gitu kan. Jadi uangnya diambil di awal. Nah, si orang finance itu memastikan supaya uangnya tetap ada. Artinya ketika nanti uangnya nggak ada, berarti nggak ada net income-nya. Bulan depan nanti itu akan minus gitu kan, untuk laba ruginya. Nah, tapi aku juga belum menemukan tim yang seperti itu. Nah, jadi salah satu tugas owner gitu kan, salah satu tugas owner adalah mencari orang nih, mencari orang gitu kan, yang kompeten, kompeten. Nah, kompetensinya apa? Kompetensinya adalah mencari net profit, gitu kan. Gimana caranya mencari orang yang mau mencarikan net profit? Nah, net profit. Nah, tinggal net profitnya berapa? Nah, ini menjadi pertanyaan yang sangat besar, gitu kan? Yang sangat besar. Kenapa tidak semua talenta yang kita temukan seperti jin ya, dalam botol tersebut? Maka kita harus bikin batasan-batasan. Mulai dari biaya operasional yang harus keluarkan berapa, HPP, harga pokok penjualan, minimal berapa, baru akhirnya ketemu target omset. Misal aja deh, gitu kan. Berdasarkan pengalaman bisnis, net income 15 juta dengan mesin apotek, gitu kan. Maka biaya operasionalnya adalah 10% dan HPP 80%. Dari segitu net dari situ target omsetnya adalah 150 juta. Nah, mari kita tulis ya, teman-teman ya. Omset 150 juta. 150 juta. Nah, kemudian
HPP-nya itu 80%. HPP-nya 80% nih. Berarti gimana cara ngitungnya? 150 juta dibagi 100 dikali 80. Ketemu 120 juta. Nah, ini HPP itu kan. HPP. Nah, kemudian dari sini ketemu namanya margin gitu kan. Margin kurangi 150 juta. Ketemu 30 juta. Nah, selesai ini baru biaya operasional. Biaya operasionalnya berapa? 10%. 10%, 150. Nah, 10%-nya berapa? Ternyata 15 juta. Nah, berarti ketemu dari sini itu kan gross margin-nya itu berapa itu kan. Margin-nya berapa? Ini OPEX-nya berapa? 15 juta. Ketemu 15 juta. Nah, ini adalah perancangan laba rugi. Laba rugi. Ya, laba rugi apotek teman-teman gimana? Bisa dihitung nggak kira-kira? Pak Arif, bisa nggak ini dihitung ya? eh Siapa nih? Ada siapa nih? Ibu Putri. Ayo Bu, dihitung nih. Omsetnya berapa itu? Omsetnya berapa? Terus Bu Vivi, Bu Wahyuni, ada siapa lagi ya? Pak Widian. Nah, itu dihitung, coba ya, coba dihitung. Dari biaya operasional kita tentukan biaya gaji itu berapa persen. Kalau di bisnis retail bisa 5 sampai 6%. Meskipun ini nggak mutlak ya. Ada yang 4% juga, tapi kita ambil 5%-nya. 5%-nya. Gaji yang harus dikeluarkan adalah 7,5 juta. Pertanyaannya, apakah struktur organ yang bisa dibuat dengan biaya gaji 7,5 juta? Nah, itu yang kayak apa? Itulah yang mulai dipikirin. Itulah yang mulai kita putar otak untuk menjalani. Mari kita bermain, gitu kan. Dengan organ, namanya organisasi bisnis dengan organ. Nah, berarti gimana caranya itu kan mencari orang yang mau digaji segitu. Nah, kita lanjut ya. Yang harus Anda pikirkan dengan 7,5 juta itu, apakah Anda leadernya atau Anda mencari leader? Siapapun leadernya tetap harus digaji. Nah, jadi biaya gaji ini sudah ditetapkan sebanyak 7,5 juta. Nah, ini adalah biaya. Nah, biaya sekian. Nah, 7,5. Nah, dari 7,5, nah, jadi dari 7,5 ini dicari gitu kan. Jika leadernya bukan kita, apakah kita akan mencari orang berpengalaman atau fresh graduate yang nantinya kita bareng-bareng berjuang bersama dia. Tentunya gaji leader juga menjadi pertimbangan itu kan, kualifikasinya yang akan kita rekrut. Kalau leader yang berpengalaman, pastikan pengalamannya di satu bidang bisnis yang kita miliki. Dan pastikan pernah mencapai angka target itu. Nah, itu dicari. Nah, kalau udah dapat, nanti baru kita berbicara yang lainnya. Pastikan ada tim hunter dan tim farmer. Nah, tim hunter adalah tim yang pekerjaannya benar-benar cari cash, seperti cari pelanggan, mendatangkan pelanggan ke outlet gitu kan. Serta langsung transaksi secara aktif dengan menghubungi klien-klien, apalagi bisa dapat big deal gitu kan. Oh, sekali gitu kan. Tim farmer adalah tim yang pekerjaannya melayani pelanggan dengan puas, mengelola pelanggan dengan pelanggan kita, memperhatikan pelanggan-pelanggan kita, serta membuat pelanggan-pelanggan betah dan balik lagi. Kedua tim ini harus fokus tugasnya masing-masing. Saya pun sampai saat ini juga sedang mencari, terutama tim farmer. Bagaimana agar tim farmer ini benar-benar mengunci pelanggan dan membuat pelanggan fanatik terhadap kita. Nah, jadi
Pertama, itu adalah mencari leader. Yang kedua adalah mencari tim hunter. Yang ketiga adalah mencari tim farmer. Nah, dari sini udah ketemu nih namanya organ itu kan, struktur organisasi ya ini. Ada leader outlet gitu kan, ada tim hunter, ada tim farmer. Biayanya berapa? 7,5. Nah, 7,5 juta. Nah, itu gimana caranya menemukan tim leader, hunter, dan farmer itu dengan angka sekian. Nah, ini bisa untuk mencapai net profit sebesar 15 juta itu kan misalkan. Nah, mari kita lihat contoh organisasi untuk gaji 7,5 juta gitu kan. Yang bisa mengakomodir gitu kan. Dua tim di atas. Pertama adalah kepala outlet gitu kan. Kemudian kru gitu kan, dan juga telemarketing. Nah, jadi tim pelayanan ada 3 gitu kan. Kemudian ada leader outlet, kepala outlet, ada 1 telemarketing dengan biaya 7,5 juta, teman-teman. Nah, dari sana gitu kan, kita akan bisa menghitung gitu kan. Oh, 2,5 juta itu sebagai leader outlet. 1,3 kemudian 1,3 itu untuk kru outlet gitu kan. Kru outlet itu adalah farmer gitu kan. Tugasnya melayani pelanggan. Nah, kemudian yang mencari pelanggan namanya adalah tim hunter. Nah, ini sales telemarketing gitu kan. Nah, ketemu gajinya 7,7 gitu. Nah, tadi kan budgetnya 7,5 gitu kan. 7,5. Berarti naik sedikit. Naik 200.000 gitu kan. Dari komposisi gaji ini ada 3 pilihan untuk kepala outlet. Pertama, cari orang yang berpengalaman. Nah, pertanyaannya, apakah apakah orang yang berpengalaman itu mau digaji segitu? Nah, itu menjadi pertanyaan besar. Apalagi kalau apoteker ya nggak mungkin gitu kan. Harusnya ini dinaikkan gitu kan. Tapi budget kita itu 7,5. Kalau ini dinaikkan, otomatis yang bawah-bawah turun. Karena budgetnya 7,5. Nah, ada pilihan yang kedua, cari fresh graduate. Apakah ada itu kan? Ya banyak itu kan. Ketika teman-teman cari fresh graduate itu banyak sekali teman-teman. Apoteker-apoteker itu di luar sana itu banyak sekali ya. Silahkan cari. Nah, syaratnya adalah itu kan, dia mau belajar, open mind, bekerja keras, ya, dan Anda sendiri harus mau belajar ilmu ke guru yang tepat untuk melatih sendiri orang fresh graduate. Jadi orang fresh graduate ini harus dilatih, harus dilatih. Nah, ketika ini enggak, itu kan, berarti nomor 3, Anda sendiri itu leadernya, gitu kan. Apakah bisa, gitu kan? Ya bisa, gitu kan, walaupun Anda belum berpengalaman. Syaratnya outlet itu harus ditungguin. Selama outlet itu ditungguin owner, aman teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi harus ada syaratnya outlet harus Anda tungguin. Harus ada pergerakan aktivitas agar target segera tercapai. Dan Anda harus mau belajar ilmu ke guru yang tepat. Nah, jadi tentukan siapa leadernya, gitu kan. Leader ini siapa? Nah, karena ini penting sekali teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Gitu. Nah, yang jelas gitu kan. Yang jelas penting karena leader lah yang nanti akan merekrut timnya sendiri. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan gaji yang sudah disepakati. Nah, saat rekrut Anda harus menemaninya. Bila nanti terjadi sesuatu dengan leader Anda, timnya tidak ikut bubar. Pastikan tim tahu bahwa Andalah ownernya. Jadi pas interview, entah pas seleksi, nah, itu ownernya harus ikut, teman-teman. Dari total gaji tersebut ada rincian uh, job disk gitu kan. Detail gajinya, itu rincian gajinya berapa, tugasnya apa aja gitu kan.
Nah, kita pelajari di frame berpikir selanjutnya, yakni gaji berkorelasi dengan performance. Nah, jadi itu teman-teman, untuk mencapai target omset itu kan, kita perlu namanya leader. Nah, leader ini yang kompeten. Apa itu ya? Kompetensinya itu adalah sebagai leader outlet apotek. Nah, itu kompetensi leader, gitu kan, yang harus bisa itu kan untuk mencapai target target net profit gitu kan, profit. Nah, baru yang pertama adalah tim hunter gitu kan. Yang kedua tim farmer. Nah, ini farmer yang ini ya, pertama, ini yang kedua deh. Nah, ini yang ketiga gitu kan, yang ketiga. Nah, tim farmer tugasnya buat apa? Untuk melayani pelanggan itu kan. Orang-orang yang ada di yang udah datang ke outlet itu untuk melayani itu. Tim hunter ini adalah untuk mencari pelanggan atau mendatangkan pelanggan itu kan, baik secara online maupun secara offline. Nah, mungkin itu Bapak Ibu semuanya untuk kita kita bedah di bab apa namanya? Kitab HRD. Ini bab 4 ini sangat singkat sekali, tapi ini adalah hal yang sangat penting, sangat krusial sekali. Mungkin kita lebih banyak nanti ke tanya jawab, boleh Bapak Ibu. Oke, mungkin itu Mas Fikri dari saya untuk materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Barik. Sedikit sepil ya. Ini disepil dulu bab 4 terkait dengan struktur organisasi. Kalau baca buku doang tuh nggak asik. Nah, asiknya kita diskusi. Kita ngobrol langsung, studi kasus teman-teman yang udah buka apotek atau yang bahkan masih mau buka apotek, kira-kira nih kendalanya apa untuk mencapai target omset atau dapat net profit yang lumayan gede itu gimana gitu. Nah, tadi udah disepil ya sama Mas Barik terkait dengan struktur organisasi, harus ada leader, harus ada hunter, harus ada farmer gitu. Dengan struktur gaji yang udah kita tentukan. Karena jangan sampai ini offset juga gitu. Gajinya kegedean, kita pengen target muluk-muluk, tapi realita di lapangan ternyata nggak sesuai itu gitu. Kayak kita nargetin net profit 15 juta, tapi ternyata nggak nyampe dari itu, tapi ternyata dari segi beban gajinya malah terlalu tinggi. Itu jangan sampai. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang mau tanya atau pengen sharing, diskusi, boleh banget nih. Ayo kita chat siapa nih yang mau nanya, siapa yang mau diskusi atau barangkali mau cerita terkait dengan bisnis apotek atau terkait dengan manage karyawan dan manage manusia atau orang tuh gimana gitu. Monggo, monggo, ayo silahkan siapa nih yang mau up duluan. Monggo, chat aja, chat. Ada siapa aja nih? Kita absen dulu lagi ya. Ada Mas Bastian nih. Bastian siapa nih? Dari mana asalnya? Oke, dari Budiah nih. Ada tim hunter dari lulusan apa? Nanti ditampung dulu ya. Bisa chat lagi aja yang lain. Ini yang pertama dari Budiah ada tim hunter baiknya lulusan apa? Nanti bisa dijawab sama Mas Barik. Kebetulan Mas Bariknya lagi izin ke toilet sebentar. Yang lain boleh chat dulu. Ada Sudah Pak Mas? Torik. Oh, udah aman ya. Ya.
Aman. Aman, Ini Mas. Mas, sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama Siap. dari Mbak Diah Istipalupi. Tim Hunter itu Mm-mm. baiknya dari lulusan apa? Apakah SMA atau SMK atau mungkin S1 atau S3? Boleh banget. Monggo Oke. dijawab nanti. Terus ada 2 pertanyaan dulu dari Oh ya. Kak Anggi nih. Waktu rekrut apa aja yang perlu ditanyakan untuk tim Hunter? Nah, ini masih masih nyambung ya. Pertanyaan pertama sama kedua sama-sama terkait dengan hunter atau tim pencari apa namanya? Pencari Pelanggan. market gitu. Nah, itu yang pertama terkait dengan kualifikasi yang bagus, lulusan apa? Terus yang kedua, ketika interview apa aja yang ditanyakan? Monggo Mas Barik, 2 pertanyaan dulu. Oh ya, siap Mas. Terima kasih Mas Fikri. Jadi untuk tim Hunter ini itu perhatikan teman-teman. Bedanya dengan tim farmer. Ini beda ini. Nah, tim Hunter. Nah, kalau saya ini berdasarkan pengalaman saya, tim Hunter itu ada dua macam. Pertama adalah tim Hunter yang tugasnya itu secara online. Nah, online gitu kan. BWA. Nah, itu bisa pakai backup marketing gitu kan. Kalau teman-teman mau belajar backup marketing, bisa tuh dengan BBA itu kan teknisnya seperti apa. Nah, yang kedua itu adalah offline. Nah, offline. Tugasnya itu mempromosikan outlet apotek kita dengan atau mempromosikan apotek kita lewat apa? Penyuluhan kesehatan. Nah, penyuluhan kesehatan bisa atau bagi-bagi voucher itu kan. Voucher itu kan. Voucher cek kesehatan bisa atau voucher apa yang bisa membuat orang datang ke apotek. Nah, itu apa? Intinya ini adalah orang-orang marketing. Jadi gimana caranya mencari orang ini? Nah, carilah orang yang berpengalaman. Ini kalau saya ya. Nah, pengalaman saya, kalau nyari orang fresh graduate, wah, itu sulit sekali, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kita harus melatih, kita harus apa. Nah, sulit gitu. Sulit. Nah, kalau saya sekarang itu mencari yang sudah berpengalaman itu kan. Saya dulu juga pernah nyari orang fresh graduate, tapi wah, berat banget, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Udah dilatih, udah di training, keluar. Udah dilatih, udah di training, keluar. Ya, mending cari yang pengalaman aja. Simple. Karena dia sudah ahli di bidangnya atau kompeten. Nah, caranya itu kan, carinya itu bisa mantan sales gitu kan. Sales yang tugasnya itu di luar itu kan, di luar. Itu kalau kita mau nyari yang offline. Kalau mau nyari yang online berarti yang sales yang mantan sales yang sales online itu kan BWA. Nanti dia tahu semuanya ilmunya. Semua tahu ilmunya. Ya, yang ditanya apa? Yang ditanya misalkan ini ya tak ceritakan aja ya. Pengalaman di mana aja itu kan. Sudah pengalaman itu kan. Kerja di mana aja. Di mana aja. Nah, yang kedua, berapa lama? Berapa lama? Nah, yang ketiga, itu kita jelaskan gitu kan, jelaskan. Kita tuh pengennya gimana? Misalkan penyuluhan kesehatan ke masyarakat. Berarti kan itu dijelaskan itu kan. Bisa nggak? Bisa nggak itu kan. Nah, kalau nggak bisa, apa itu kan? Kalau saya ada 2 strategi. Kalau dia nggak bisa penyuluhan, nah, tapi ahli marketing luar, itu biasanya saya bagi-bagi voucher atau orang-orang itu dibagi-bagi voucher. Gimana caranya? Orang-orang itu bisa datang ke apotek, bisa voucher cek kesehatan gratis, gitu kan? Bisa voucher apa itu bisa voucher itu kan. Yang penting intinya adalah mendatangkan orang ke apotek.
Itu kalau offline. Nah, kalau online gimana? Nah, kalau online carilah orang yang berpengalaman di bidang marketing tapi yang online, gitu kan. Online, tapi jelas orang marketing, bukan orang farmasi ya. Jadi bukan, gitu kan, bukan orang farmasi, ya, farmasi atau kesehatan lainnya. Itu kalau saya itu. Nah, itu justru bukan orang ini. Gitu kan. Seandainya kita penyuluhan tapi dia nggak bisa kesehatan, berarti waktu penyuluhan itu nanti didampingi oleh orang dari kesehatan. Gitu kan. Misal dari tim apotek satu itu bisa, tapi yang untuk izin-izin, lobby-lobby atau mungkin nembusi ke apa namanya tamir masjid atau ke instansi atau kemana itu harus orang marketing. Kalau nggak bisa, nggak bisa, sulit lah, sulit melatih orang itu sulit sulit sekali. Mending cari yang sudah jadi. Nah, itu baru kalau sudah ini semua baru nanti kita membicarakan namanya gaji itu kan. Gaji. Nah, gaji ditawarkan. Gaji segini mau nggak itu? Mau Mas. Oh ya udah masuk. Besok coba ya. Nanti coba coba dulu itu kan 1 bulan. Nanti performanya gimana itu kan. Nah, di sini targetnya harus jelas. Targetnya apa? Misalkan penyuluhan, berarti dalam 1 bulan itu berapa? Ya itu bisa. Atau apa itu kan voucher itu kan. Atau apa orang datang ke apotek ya itu bisa apotek. Nah, itu kira-kira tadi ya udah menjawab ya teman-teman ya. Lulusannya apa ya? Bebas gitu. Mau SMA, SMK, S1 bebas. Pokoknya intinya dia kompeten. Kompeten di bidang hunter atau orang marketing. Itu teman-teman. Ya, kejawab ya, Mbak Dia sama Mbak Anggi. Hmm. Karena ini forumnya diskusi, jadi nanti kita apa namanya feel free aja ya. Kalau misalkan teman-teman punya pengalaman atau punya masukan, nanti boleh banget. Jadi nggak cuma satu pintu dari Mas Barik atau misalkan dari teman-teman ada pengalaman serupa itu boleh banget sharing-sharing di sini. Nah, itu tadi yang dijawab sama Mas Barik, Mbak Anggi sama Mbak Diah ya. Nah, itu ada nyambung dikit Mas dari Mbak Boleh, Anggi yang boleh. terkait dengan tim hunter itu 2 atau 3 outlet kira-kira oke atau enggak gitu. Nah, kalau aku sedikit nambahin dikit Mas ya, eh, Iya, boleh, boleh, Mas. terkait dengan gaji itu karena tadi kan kita sempat sepil ya, ada performance. Nah, itu bisa juga dengan skema komisi, Mbak. Jadi nanti kalau misalkan performanya bagus, terus dia mencapai target atau melebihi target, misalkan nih omsetnya di target 10 juta, ternyata dia dapat nih 20 juta atau lebih dari itu bisa dengan skema komisi. Walaupun dengan gaji pokok yang kecil, tapi nanti based on performance itu bisa banget diterapin kayak gitu. Nah, itu bisa berlaku juga tuh teman-teman kalau misalkan punya standar gajinya kecil. Jadi nanti ada apa ya istilahnya, semakin gede omset yang kita dapat, itu ya berbanding lurus gitu dengan beban biaya atau beban gaji yang kita keluarkan. Nah, kayak gitu ya. Barangkali ini ada beberapa Mas pertanyaan yang masuk sebelumnya. Waalaikumsalam Pak Erwin. Kalau ada yang mau nanya lagi, silahkan chat aja ya. Nanti takutnya ketilep atau nggak kebaca. Tapi ini aku udah nyatet beberapa. Yang pertama, kalau misalkan apa nih telemarketing atau tim hunter itu bisa tolong jelaskan fungsinya, terus tugas serta targetnya kayak gimana. Mungkin tadi udah di-spill dikit ya. Mungkin nanti tinggal lengkapin aja sama Mas Barik. Sama yang kedua itu terkait dengan pengalaman tuh pasti minta gaji besar ya. Minta gaji besar terus kalau Mas Barik tuh sistemnya seperti apa? Nah, itu bisa dengan tadi sistem komisi atau mungkin dari Mas Barik juga ada masukan lain nih yang bisa Bener membantu ya. menjawab keluhan tadi. Monggo Mas Barik. Ya, terima kasih Mas Fikri. Jadi untuk gaji ya, nah, nanti ini ya.
bincang-bincang soal gaji. Jadi kalau untuk soal gaji itu kan, nggak usah takut Bapak Ibu teman-teman semuanya. Pokoknya nggak usah takut lah. Coba cari dulu aja. Itu kan kita kayak nyari barang ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita nyari barang, harganya misalkan 2 juta, ya udah berarti cari barang yang dengan fungsinya sama, punya manfaat yang sama, tapi harganya 2 juta. Ya udah cari sampai ketemu. Silahkan cari, bebas lah. Nah, tapi untuk saya itu biasanya kalau dia orang marketing gitu kan. Orang marketing itu cirinya itu sulit dipegang. Nah, tapi senengnya melayu-melayu itu, lari-lari kemana-mana lah. Ini sulit dipegang. Kalau saya, pengalaman saya itu full variabel, variabel gitu kan. Nah, apa? Kalau marketingnya adalah penyuluhan kesehatan, penyuluhan. Nah, ini pengalaman saya adalah setiap penyuluhan kesehatan satu tempat itu dapat 50.000. Nah, tinggal dikalikan 50.000 kali 26 hari. 50.000 kali 26 hari. Ketemu 1.300.000. 1,3 juta. Itu kalau sehari satu. Kalau mau gaji yang lebih besar, ya udah yang lebih banyak lagi gitu kan. Misalkan tiga 30 lah. Nah, atau mungkin 40 lah, 40 tempat penyuluhan. Sekali penyuluhan adalah 50.000. Nah, ketemu 2 juta. Yaitu semua variabel itu kan. Berarti kan berapa? 50.000 dikali variabelnya berapa? Dia penyuluhan dalam sebulan itu ada berapa? Misalkan 40, nah ketemu gini, 2 juta. 2 juta rupiah. Nah, ini gajinya. Ya lebih nyaman kalau saya itu. Nah, kalau untuk hunter hunter yang apa namanya WA itu kan atau online. Nah, pengalaman saya ada fix cost-nya. Fix cost itu berapa? Itu gaji pokok. Gaji pokok, kemudian nanti kehadiran ya berapa? Misalkan ini 1 juta. Nah, kehadiran berapa? Misalkan 100.000. Nah, kemudian variabel. Ini kalau target itu kan, target omset nanti dapat berapa? Misalkan 200.000. Nah, ketemu nanti angkanya 1,3. Nah, tapi terserah teman-teman mau kasih gaji berapa. Tapi yang jelas harus ada variabelnya. Dengan variabel itu misal capai target itu nanti baru dapat. Misal enggak ya berarti enggak. Tapi kalau saya penyuluhan kesehatan ini full variabel. Variabel semua. Tidak ada fixed cost-nya. Itu kalau saya. Tapi juga mungkin kalau misal teman-teman mau kasih fixed cost juga enggak apa-apa. Tapi kalau saya lebih suka ini karena penyuluhan itu kan berat ya dan juga apa namanya membutuhkan waktu yang lama lah. Ya paling butuh waktu sekitar 3 jam lah untuk menuju tempatnya, OTW ke tempat, nembusi ini, nembusi itu. Oh, sayangnya penyuluhan kesehatan. Nah, itu butuh itu. Nah, itu kalau untuk ini ya, gajinya. Terus apa lagi ya tadi ya, Mas? Ada lagi nggak? Ada Mas yang terkait dengan apa namanya tugas terus target sama fungsinya dari telemarketing atau tim hunter itu seperti apa? Mungkin tadi udah dijawab juga sih. Oke. Tadi udah Hmm. dijelasin di awal. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kak Gustaf, aku nggak tahu nih Mas atau Mbak nih. Kalau dari Mbak Anggi kurang lebih seperti itu Mbak ya. Yang penting ada variabelnya, even nanti variabelnya by omset atau by apa, monggo. Yang jelas kita masih profit, kita masih dapat untung, kita masih dapat selisih dari revenue sama HPP, HPP produksi, HPP operasional dan lain-lainnya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi nih Mas dari Mbak Avisia. Kalau minimal SDM
bisa buka apotek itu apa aja, misalkan apoteker atau misalkan ada penanggung jawab dan lain-lainnya, atau misalkan ada apa lagi nih kira-kira syarat mutlak atau syarat minimal ketika kita buka apotek. Sama satu lagi Mas yang tadi belum kejawab, kalau misalkan cuti lama nih, cuti lama contohnya melahirkan dari siapa ya tadi Pak? Dari Pak Seno. Kalau misalkan cuti, Oh misalkan ya, melahirkan kan lama ya, paling nggak kan 3 bulan. Walaupun kalau cuti melahirkan dan hamil itu kan mutlak ya. Kalau kita jadi owner mau nggak mau, kalau aturan di Snaker kan memang wajib memberikan cuti itu. Nah itu mm-mm. menstrategi atau strategi apa nih yang kira-kira cocok dan pas untuk menanggulangi hal yang semacam itu atau ketika kita menemukan hal itu. Mm-mm. Monggo Mas. Oke, kalau untuk cuti ya, cuti itu anu tergantung akad di awal saat itu. Maka akad itu kan, akad itu dibutuhkan dengan apa? Dengan kontrak kerja, kontrak kerja. Nah itu ini namanya akad, akad kerja itu kontrak kerja. Jadi apakah eh, ada cuti atau tidak? Nah, terus misal ada cuti itu tetap digaji atau enggak itu tergantung dengan akad kerja. Kemudian nanti operasionalnya gimana? Tergantung ini yang cuti siapa. Kalau yang cuti apoteker ya, berarti kan gimana caranya? Itu kan apoteker apoteker itu mendelegasikan tugas-tugasnya ke yang lain. Itu gimana caranya? Nah, kalau nggak bisa, ya harus bisa. Itu udah tanggung jawab dia. Maka memang ya teman-teman, kalau kita rekrut apoteker, ya, teman, itu harus yang bertanggung jawab, bertanggung jawab. Jadi ini penting sekali. Nah, kalau kamu mau cuti, berarti gimana tanggung jawabnya? Oh, nanti bisa Mas diserahkan ini ya, berarti oke, bisa. Nah, itu dilimpahkan itu kan, dilimpahkan. Misalkan timnya kurang ya, berarti ditambah gitu kan. Tambah orang, tambah tim, nah, berarti tambah tim. Nah, kalau masih belum bisa nambah tim gimana, Mas? Ya udah, berarti nggak usah cuti karena kekuatan kan gini ya. Misalkan outletnya tuh baru, gitu kan. Buka outlet pertama kali dan baru, omsetnya masih sedikit. Nah, itu belum bisa mumpuni untuk nambah tim lagi. Oh ya udah, berarti kan akadnya, akad kerjanya, akad kontrak kerjanya nggak ada cuti melahirkan. Tapi nanti masuknya izin, izin kalau masih mau ya. Tapi kalau misal nggak mau ya berarti kan nanti gimana caranya gitu kan. Apakah nyari pengganti atau gimana bisa. Nah, ini bukan kejam ya, tapi ini akad kesepakatan awal, teman-teman, Bapak Ibu. Ini penting sekali. Nah, itu. Terus kalau untuk apa namanya? Apa tadi? Eh, komponen gaji ya, komponen gaji apoteker ya. Komponen gaji apoteker itu sesuai dengan standar, ya. Sesuai dengan standar. Kalau saya masih pakai standar IAI. Berapa? Berarti kan 1 kali 1,5 UMK atau UMR lah. Gitu. Ini untuk gaji apoteker. Nah, untuk eh, SDM itu kan, yang harus ada waktu buka apotek itu adalah apoteker sama TTK. Ini kalau tempat saya. Jadi dua ini. Kalau hanya buka ya, buka aja ya udah buka itu kan. Untuk izin itu ini apoteker dan TTK. Tapi untuk growth misalkan omsetnya tuh harus berapa, ininya berapa, ya pakai komposisi tadi leader, hunter, farmer. Nah, jadi ini adalah kompetensi. Orang yang kompeten sebagai leader, orang yang kompeten sebagai farmer, orang yang kompeten sebagai hunter. Nah, itu teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Nah, itu Mas, mungkin Mas pertanyaannya. Jawabannya ya. Jangan lupa. Terus ada pertanyaan lagi nih. Halo Mas Fikri.
lagi ke belakang nih ya paling ya. Oke, saya lanjut aja deh. Oh ini, Bu Anggi, itu Hunter jika penyuluhan kan tadi ngajak satu orang apotek yang memberikan penyuluhan kan yang anak kesehatan ya. Nah, kalau saya nih itu memang eh, bukan orang kesehatan karena saya tuh kemarin nyari orang mantan sales di Mori. Dia kan ahli di lapangan. Ya udah dia sekalian penyuluhan kesehatan gitu kan. Pokoknya full dia semua. Bayar 50.000 gitu. Intinya kan edukasi untuk kesehatan. Udah gitu aja. Itu kalau saya untuk efisiensinya. Tapi kalau misal teman-teman kurang mantep ya untuk non kesehatan, ya udah berarti kan bisa ditemani oleh orang kesehatan. Cuman biayanya nanti lebih besar, tergantung budget masing-masing. Apakah struktur organisasi dengan leader, hunter, farmer yang dibahas benar-benar efektif untuk semua skala apotek, termasuk yang baru mulai? Ya, Mas. Oh iya, Pak. Apa itu, Ibu ya? Ya, ini masuk semuanya itu, Mas. Harus ada leader, tim hunter, tim farmer. Tapi kalau misalkan apa namanya? eh tergantung budget juga itu kan. Kalau misalkan apoteknya sudah mulai profit, gitu, sudah mulai itu, nah tim farmer ini bisa ditekan sebenarnya. Nah, itu kan ada itu ya biaya marketing. Biaya marketing itu kan ada gaji. Misal kita penyuluhan kesehatan, misal ada cek kesehatan juga, itu kan ada strip-strip. Nah, itu kan biaya itu bisa bisa ditekan, dikurangi lah, dikurangi. Kita bidiknya itu baru orang-orang yang spesial nanti, yang bisa langsung berdampak. Nah, mungkin itu Bapak Ibu Gustaf ya. Ibu Putri, izin bertanya Pak Bari, menambahkan pertanyaan tadi dari Kak As Avisia untuk apotek baru yang akan buka itu omset belum tinggi karena cara mencari SDM dari mana aja yang dibutuhkan berapa orang, keuangan perlu tidak. Nah, kalau baru ya sebenarnya perlu, tapi kalau apa namanya teman-teman mau menekan biaya, ya berarti nggak usah pakai dulu aja. Pakai dulu aja. Nah, ini kan nanti masuknya budget ya. Misalkan ini apotek baru. Apotek baru. Baru. Ini kan bulan pertama. Nanti bulan kedua, bulan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, harusnya itu kan ada namanya uh, uang cadangan. Nah, uang cadangan ini untuk keep biaya operasional, OPEX. Nah, misalkan berapa? Misalkan 7,5 juta. Nah, berarti kali berapa bulan, gitu kan? Misal di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima misalkan ya. Harapannya maksimal bulan kelima apotek itu udah untung, gitu kan? Berarti kan 7,5 dikali 5 ketemu 37,5 juta. Ini biaya cadangan, dana talangan lah untuk membackup biaya operasional. Tapi gimana caranya? Nanti di bulan ini itu di bulan ke-6 itu sudah untung. Nah, mungkin itu Ibu Putri ya. Yang lain ada lagi? Monggo yang Ada lagi lain ya kalau nih, ada pertanyaan. teman-teman. Sorry ya tadi saya juga apa live karena apa namanya? Sinyalnya jelek nih, Mas. Kalau ada pertanyaan yang belum kejawab, Di mana Mas ya? kebetulan aku di rumah, Mas, di Purworejo. Oh, Iya. ya ya Mas. Yo, apalagi nih tadi yang belum kejawab. Yuk, yang lain yuk. Edukasi kesehatannya seperti apa? Edukasi kesehatannya tuh ya
biasa aja kayak tensi, gula, kolesterol. Udah tipis-tipis saja. Bu Fatma, yang penting apa? Yang penting itu adalah interaksi kita atau interaksi tim kita ya ke warga sekitar. Itu yang penting. Edukasi kesehatannya kan tipis-tipis saja kan. Misalkan tentang tensi. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya, saya dari Apotek Farmaza. Bu, ini Bapak Ibu semuanya, saya akan menjelaskan sedikit saja ya Bapak Ibu tentang hipertensi. Apa itu? Ya, hipertensi itu adalah darah tinggi, teman. Darah yang tinggi, teman, yang dicek pakai alat Ibu, pakai alat ini Bu. Nah, itu bawa alatnya. Ketika tensinya itu tinggi, nah ini perlu diturunkan Bapak Ibu. Karena apa? Kalau ini tensi nggak diturunkan, bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya bisa stroke gitu kan, atau mungkin serangan jantung atau apa gitu. Ginjalnya rusak. Nah, ini harus segera diturunkan. Nah, tetapi siapa penderita hipertensi ini ya? Nanti kan jelasin sedikit-sedikit aja teman-teman Bapak Ibu semuanya itu. Yo, udah Mas. Apa lagi Mas? Ada lagi ya nih teman-teman Bapak Ibu semuanya? Yo, yang Udah semua ya? lain. Udah pada nanya semua nih. Kayaknya ada yang baru-baru gabung nih. Ada apa Kak Marolop nih? Dari mana nih? Atau Kak Nani, Kak Tanti, Kak Tati. Monggo kalau ada pertanyaan atau mau sharing-sharing boleh banget terkait dengan SDM. Kita lagi ngobrolin terkait dengan SDM. SDM yang kompeten dan bisa menjadi motor penggerak untuk bisnis kita. Monggo yang lain silahkan kalau ada keluhan atau misalkan, wah aku pusing nih ngurusin SDM, minta gajinya naik mulu tapi kerjanya nggak bener misalkan. Nah itu boleh banget nih teman-teman bisa sharing-sharing atau misalkan mau apa namanya mau berkeluh kesah, monggo silakan. Ya, yang lain chat kalau ada masih ada lagi. Kalau bingung pakai jasanya BB aja. Ada nggak sih Mas? Nah, ada, insya Allah ada. Ada. Nanti bisa gabung ke, kita punya beberapa kelas, Mas. Jadi teman-teman kalau nanti Hmm. misalkan kalau kesusahan, kesulitan mengembangkan apotek atau terkait penjualan dan lain sebagainya, itu bisa banget nanti chat aku atau misalkan hubungi dari teman-teman yang lain di tim-tim BPA, itu bisa banget menjawab semua keluhan teman-teman. Misalkan terkait dengan SDM atau misalkan terkait dengan meningkatkan omset kayak gimana atau misalkan di jasa laporan keuangan, pencatatan keuangan itu ada semua. Jadi teman-teman tinggal calling aja, nggak usah susah-susah, nggak usah ragu-ragu, langsung aja itu. Nah itu Siap, Mas. ada pertanyaan masuk lagi Mas. Nanti mungkin dijawab dulu Mas ya. Yang pertama target omset untuk Boleh. Hunter WA itu omset keseluruhan apa khusus beli lewat WA aja Mas. Nah ini dari Kak Bastian. Hmm. Terus pertanyaan kedua, Pak Tarik nih kayaknya mau nanya tapi tadi masih bingung. Tapi monggo pertanyaan Oh dari ya. Mas Bastian dulu nih. Kira-kira Oh seperti ya. apa? Siap. Wes, Mas Bastian. Mas Bastian teman saya dari Pati bukan ini. Nah, jadi Oke, Mas. kalau wes siap Mas Bastian ketemu di sini ternyata. Jadi kalau untuk tim apa namanya? Hunter ya, untuk yang di WA, yang untuk di WhatsApp itu kalau saya bisa pakai apa ya? Transaksi WA. Nah, transaksi WA. Nah, transaksi WA nanti tinggal apa namanya? Yang di kasir itu nanti di setting ini adalah transaksi WA. Nah, di setting ini bisa. Mas Bastian apa pakai Vimedis kan?
itu bisa pakai kode kode apa namanya, kode dokter ya bisa, atau mungkin yang lain itu bisa. Nah, nanti jadi di struknya nanti ada itu kan, struknya ini ada kodenya. Nah, di situ eh, caranya transaksinya itu kan biasanya kan orang di WA ya, itu kan ketika interaksi itu kan tanya, Mas obat ini ada nggak? Ada. Rencananya mau beli berapa Pak? Mau beli misalkan 1 strip gitu kan. Ini untuk dengan siapa Pak? Nanti kan tanya itu. Nah, kalau udah deal, baru nanti ditanya Pak untuk pembayarannya mau tunai atau transfer Pak? Mau transfer atau tunai langsung bayar ke apotek. Nah, tawarin itu dua. Nah, itu tunai, tunai apa? Ke apotek. Nah, tunai atau transfer. Nah, ini. Kalau transfer berarti udah deal. Kalau tunai berarti udah disiapkan. Nanti tinggal di Remedis itu kan ada namanya transaksi pending. Itu bisa disetting dulu. Nanti di pending kalau orangnya datang baru masuk di print untuk notanya. Nota. Nah, dari sini nanti bisa diekspor, gitu kan. Ekspor data penjualan. Nah, ketemu sebulan nanti 1 bulan itu omsetnya berapa? Nah, di sini 1 bulan. Nah, tapi Mas Bastian dan juga teman-teman yang lainnya ya, sepengalaman saya untuk marketing yang paling ampuh itu adalah marketing offline. Nah, ini bedanya. Mungkin strategi marketing banyak, ada WA, ada online, ada Ads, Google Ads gitu kan, ada Google Map iklan, ada Facebook Ads, atau mungkin yang online online lainnya, atau mungkin ngasih hadiah orang atau apa. Nah, bagi saya, pengalaman saya, yang paling ngiket, nah, memang untuk marketing offline itu biayanya mahal, karena harus menggaji orang, dan juga ada biaya-biaya yang lainnya. Yang kedua, itu adalah high effort. Paling sehari itu maksimal 2 tempat. Biasanya ya, sehari itu maksimal 2 tempat. Tapi ketika itu udah kesentuh masyarakat itu bisa keiket. Nah, ketika datang ke apotek, nah nanti efeknya itu di bulan-bulan selanjutnya. Misal bulan pertama mungkin belum, bulan kedua mungkin belum. Nah, nanti baru kerasa. Biasanya di bulan ketiga dan selanjutnya. Itu nanti akan kunjungan merangkak dari sana. Itu biasanya ngiket. Nah, itu kalau untuk marketing offline ya. Itu bedanya, itu kan marketing apotek itu di situ. Mungkin ada banyak strategi marketing yang lain. Nah, tapi untuk marketing apotek, penyuluhan kesehatan, itu paling bisa ngiket cepet gitu kan. Ngiket cepet. Bahkan bisa aja orangnya datang ke apotek itu langsung besoknya terus langganan. Nah, mungkin itu sih Mas. Untuk ini ya. Ada lagi ya pertanyaannya? Terjawab ya, Mas Bastian. Hmm. Kurang Ya, lebihnya Mas, seperti itu terima ya. kasih. Ya Mas, sama-sama. Oke, terima kasih juga. Masih ada pertanyaan atau mungkin ada sharing-sharing lagi nggak nih? Permisi, Eh, Pak. monggo, Ya, monggo. boleh Mas. Oke, mau tanya, tapi eh, ini tuh nggak tahu sudah ditanyakan atau belum, guys. Soalnya saya habis keluar sebentar barusan. Hmm. Jadi kan, apa ya? Jadi saya tuh agak bingung terkait pemberian pemberian bonus gitu ya. Terkait apa ya? Target ke ke apa tuh namanya? Ke pegawai. Nah, kan saya tuh udah tanya-tanya ke apotek-apotek lain, maksudnya ke temen yang kerja di apotek lain. Mereka tuh ada yang ngasih apa ya, target berapa puluh juta baru dikasih bonus, terus target apa penjualan vitamin
berapa juta baru dikasih bonus atau dikasih 1% dari eh, omset kayak gitu ada. Nah, itu kira-kira eh, pendapat Bapak baiknya tuh gimana ya, Pak? Baik semua, Mas. Baik semua. Jadi Oke. untuk skema gaji itu memang macam-macam. Tetapi untuk apotek pertama dan mungkin baru ya, itu Oke. dengan omset eh, di bawah 100 gitu kan, atau mungkin di bawah 200, itu mending pakai penggajian yang sederhana. Nah, misalkan ini ya, mana sih? Ada, oh nggak ada ya di sini ya. Nah, sederhana. Sederhananya gimana? Fixed cost. Nah, fixed cost-nya ini itu terdiri dari apa? Gaji, pokok. Nah, terus apa? Kehadiran. Nah, udah selesai ini baru nanti variabel kedua. Variabel. Nah, variabelnya ini apa? Target omset. Individu bisa. Nah, dan target omset untuk harian. Jadi misal, contoh, si A itu bisa menjual sebanyak berapa? Misalkan 1 juta. Nah, individu. Nah, nanti baru dapat bonus. Misalkan 10.000 gitu kan. Ya, kemudian tambah harian. Setiap omset 1 hari itu 3 juta, baru nanti dapat 5.000 itu misalkan. Nah, tinggal nanti dihitung. Yang penting antara variabel dan fixed cost itu kita jaga itu kan agar tidak over budget. Over over budget. Nah, itu. Nanti dihitung aja misalkan 10.000 kali 30. 10.000 kan individu ya. Individu kali 26 hari. 260. Nah, kemudian ditambah 5.000 dikali 26 tambah 130.000 ya. Ini kan. Ini saya tulis aja deh. Ini kan 130.000. Nah, terus yang ini itu 260.000. Untuk variabelnya aja di total 390.000. Ini variabel. Nah, tinggal fixed cost-nya ini berapa? Mau berapa? Misalkan ini 1 juta, kemudian ini 300.000. Bisa, berarti kan tambah 1.300.000. Ketemu 1 juta, 690.000. Nah, ketemu ini gajinya. Udah selesai ini, Mas. Mas apa Bapak? Maaf ya, Pak. Gitu. Soalnya kalau ini ini penting ya. Ini penting ini, Mas. Bapak. Jadi jangan sampai hitungan-hitungan gaji itu ribet. Kenapa? Kalau sampai kita salah ngitung gaji, wah fatal itu. Karyawan kita bisa protes. Fatal itu, serius. Itu. Nah, jadi itulah. Kalau Oh, belum ada HRD atau belum ada apa, itu carilah hitungan yang mudah. Biar kita nggak ribet kalau akhir bulan nanti. Itu Mas, kalau oke, dari saya. terima kasih, Pak. Terima kasih. Tapi itu berarti untuk apoteker, TTK, atau admin sama aja nggak, Pak? Kayak gitu, disamakan gitu. Kalau apoteker itu saya lebih ke ini.
fixed cost. Misalkan gajinya 3 juta. Nah, nanti baru kalau target omsetnya tercapai nanti baru dapat 500.000 per bulan ini, hitungannya bulanan. Tapi kalau admin ya enggak, admin itu hanya ini, maksudnya admin administrasi lah. Nah, itu Nggih. maksudnya dikasih fixed cost aja, variabelnya nggak usah. Oh, Kalau nggih, saya nggih, itu, nggih. hmm, Oke, siap, siap. Nggih, makasih. gitu mas. Jadi sama-sama. Terjawab ya Pak Torik ya. Nggih, Pak. Tadi tadi apa namanya variabelnya gimana Mas Barik dari Mbak Dia? Kira-kira Tadi, variabelnya. oh variabelnya. Mm-mm. Variabelnya tadi mana ya? Ini, jadi ada fixed cost, ada variable cost. Kalau fixed cost itu ada gaji pokok, kehadiran. Ini fix. Kalau orangnya disiplin, berarti nanti gajinya itu ya full, nggak ada potongan. Maka ini disebut fixed cost. Nah, kalau variabel ada dua. Ini yang simple ya, tapi berdampak terhadap kinerja keuangan. Yang pertama adalah target omset individu. Yang kedua adalah target omset harian. Nah, gimana target omset individu? Contoh, misalkan jika tercapai omset individu dia itu nilainya 1 juta, maka dia baru dapat 10.000 per hari. Dikali 26 hari, ketemu 260.000. Nah, kemudian harian. Nah, harian, misalkan satu hari targetnya adalah 3 juta. Jika tercapai, maka akan dapat uang sebesar 5.000 per hari. Nah, tercapainya berapa hari? Misal 26 hari ya berarti tercapai terus, dapat 130.000. Kalau nggak tercapai terus, berarti kan berapa itu kan? 20 atau bisa 10 bisa. Berarti kan nanti tinggal dihitung aja, dikali berapa. Nah, ketemu, misal ini dapat full ya, berarti 260.000 ditambah 130 ketemu 390.000. Total-total, fixed cost-nya, misal fixed cost dikasih 1 juta, itu kan, kehadiran 300.000 berarti 1.690.000. Nah, itu sih anu Budiah ya, Ya betul Mas. gitu. Oke, udah panjang lebar ya. Udah banyak banget yang dibahas, mulai dari variabel, fixed cost, dan tetek bengeknya. Siapa nih yang dapat manfaatnya dari Mas Barik? Ayo cet 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 cet. Siapa aja yang dapat manfaatnya? Belajar hari ini, belajar terkait dengan struktur organisasi, terkait dengan SDM, dan lain sebagainya. Banyak ya yang dapat manfaatnya, banyak banget yang dapat ilmunya dari Mas Barik dan dari teman-teman yang lain. Dari Mas Barik, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya terkait dengan ilmu, terus pengalaman, sharing-sharingnya, dan lain sebagainya. Aku mau izin info ya, teman-teman. Ini kalau ngelihat jam kan udah jam 9 kalau dari daerah timur, WIT atau WITA mungkin udah hampir tengah malam. Jadi waktunya pada istirahat, tapi sebelum itu aku mau ngasih info dikit nih. Nah, izin share ya, kelihatan ya. Nah, ngomongin HR itu ternyata nggak cuman ngitung-ngitung, ngitung kapan liburnya, kapan masuknya, atau kirim gaji doang. Ternyata kompleks banget bagaimana mengembangkan SDM menjadi salah satu mesin, menjadi penggerak untuk kita bisa gerakin bisnis kita dan bisnis kita tetap cuan. Nah, karena nah, teman punya saya nomor saya nanti
ada di akhir slide. Nanti teman-teman bisa banget baca semua hasil rangkuman dari guru kita, Pak Andi Eko Wibowo, selama mengelola karyawan, mengelola apotik dari yang tadinya kecil sampai sekarang punya beberapa cabang, punya omset yang udah ratusan juta per bulan. Itu semua dikulas di sini. Jadi best practice-nya memang dari pengalaman, dibedah secara simple tapi ngena gitu. Jadi dengan bahasa yang sederhana tapi bisa ngena semua gitu. Semua terkait dengan tata kelola SDM sampai nanti SDM itu bisa menjadi mesin. Kita tinggal bukan ongkang-ongkang ya, tapi kita tinggal bisa mendelegasikan tugas-tugas kita kepada karyawan ataupun kepada tim kita gitu. Tanpa kita harus mantengin tiap hari. Itu semua dibedah di sini. Nanti teman-teman bisa hubungi saya ya, di nomornya ada di belakang, atau barangkali teman-teman yang udah punya nomor saya boleh banget chat aja, mau pesan buku yang lain terkait keuangan apotik atau buka apotik langsung laris atau kegagalan kegagalan bisnis owner dan lain sebagainya, itu juga ada juga. Nanti tak kasih harga spesial, tak kasih harga diskon. Pokoknya yang penting tanya-tanya, yang penting chat, boleh banget langsung WA saya. Nah, kurang lebihnya apa aja isinya? Ini aku spill dikit. Nanti kalau misalkan Bu Elvira berkenan, boleh testimoninya juga karena kebetulan udah punya ya bukunya. Itu kurang lebihnya seperti ini. Tadi yang kita spill itu hanya di bab 4 ya. Tadi yang di bab 4. Nah, ini ada banyak bab yang bisa menjadikan kita otomatisasi, kasarnya gitu. Otomatisasi semua bisnis kita itu bisa jalan tanpa harus nungguin tiap waktu. Kayak gitu. Nah, selain itu, kalau yang pusing-pusing nih, mikirin keuangan, mikirin yang lain-lainnya, tuh Bu Elvira belum selesai bacanya. Nanti diselesaikan Bu ya, karena kebetulan kalau bacanya nggak khatam, nanti takutnya nggak maksimal. Jadi bisa dibaca lagi, atau teman-teman pengen beli buku, nanti Pak Torik bisa hubungi nomor saya ya. Nanti saya kasih nomor WA-nya. Nanti bisa dibaca-baca terkait dengan apa namanya buku yang tadi. Nah, itu teman-teman bisa nanti pelajari semua seluk-beluk terkait dengan HR ini. Nah, terus yang kedua itu kita ada program SMK. Kalau teman-teman merasa bingung terkait dengan catatan keuangan, terkait dengan kelola keuangan gimana, itu semua kita fasilitasi di SMK. SMK ini programnya selama 6 bulan, 6 bulan ke depan. Kemungkinan sih sampai mendekati Lebaran ya, karena Lebaran tahun depan 2026 itu di bulan Maret kalau nggak salah. Mendekati atau malah malah bahkan mungkin di Lebaran. Nah, itu mulai dari pekan ini, atau sorry, pekan depan di bulan ini, tanggal 15 Oktober yang paling dekat. Itu tentang framework tata kelola keuangan yang powerful, terus ada beberapa tema yang lain. Nah, teman-teman bisa banget nanti daftar, kuotanya terbatas. Pokoknya kalau sama aku tak kasih diskon. Tak ini di SMK. Nanti akan dibedah semua sesuai dengan bulan. Satu bulan itu ada 2 pertemuan setiap hari Rabu. Biasanya itu di minggu kedua dan minggu keempat. Gitu ya. Bisa daftar di sini. Nah, ini nomor saya. Kalau udah ada yang punya nomor saya, boleh banget langsung chat, langsung tanya-tanya, tak kasih diskon, tak kasih harga spesial pokoknya. Itu nomor saya ya. Pak Torik, monggo di screenshot atau nanti saya lampirkan di chat ya. Nah, itu nomor saya. Kurang lebihnya seperti itu ya, teman-teman. Dari saya, sebentar.
Dari saya sekali lagi terima kasih Mas Barik, terima kasih teman-teman semuanya karena waktu sudah semakin larut malam. IT ya, kemungkinan kalau ada yang dari sana itu kan udah mendekati tengah malam, waktunya istirahat, waktunya beraktivitas apa recharging untuk aktivitas selanjutnya. Terima kasih juga Bu Fatma. Terima kasih juga dari yang lain yang udah menyempatkan waktu bergabung di malam hari ini. Kita belajar bareng terkait dengan HR dan dunia SDM. Oke, terima kasih semuanya. Selamat istirahat dan selamat nge-charging energi untuk esok hari. Semoga tetap cuan, 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 dan cuan. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Elvira, terima kasih yang udah bergabung semuanya. Terima kasih.